Christine Octaviana Harianja dari kelas 12 MIPA 3 dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi apresiasi karya seni rupa 3 dimensi. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume dan ruang. Nah, unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi ada 2, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Yang pertama, kita akan membahas karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni umumnya lebih mementingkan unsur keindahan dibandingkan fungsi pakainya. Nah, biasanya karya seni rupa murni ini hanya digunakan sebagai hiasan untuk kepuasan pandangan mata saja. Oke, yang kedua ada karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan ini berbeda dengan karya seni rupa murni. Karya seni rupa terapan lebih mementingkan fungsi pakai dibandingkan fungsi hiasan. Meskipun mengandung keindahan, tetapi seni rupa terapan lebih fokus pada manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Seorang pengrajin seni biasanya memiliki tema sebelum membuat kerajinan seninya. Nah, berikut beberapa contoh tema yang biasanya dipakai oleh pengrajin seni 3 dimensi. Yang pertama ada manusia dan dirinya sendiri. Biasanya bisa dijadikan patung. Nah, yang kedua ada tema antara hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dalam membuat karya seni 3 dimensi, orang-orang di sekitar kita bisa dijadikan tema. Misalnya saudara kita, atau orang tua kita, dan bisa juga sahabat-sahabat kita. Biasanya kita membuat patung sahabat dan patung saudara atau masih banyak lagi. Yang ketiga, temanya yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar kita bisa menjadikan tema dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang keempat yaitu ada hubungan manusia dengan alam benda. Alam benda juga dapat dijadikan tema nih dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, yang kelima ada hubungan manusia dengan alam hayalan. Alam hayalan juga dapat kita jadikan tema karya seni rupa 3 dimensi loh. Nah, tema ini adalah tema yang paling banyak digunakan oleh para seniman. Misalnya karya seni abstrak yang sesuai dengan imajinasi dunia seni. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi individu. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional maupun kebutuhan fisik seseorang yang hanya dapat digunakan maupun dinikmati oleh pembuatnya sendiri. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial pada karya seni rupa 3 dimensi digunakan sebagai sebuah karya yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat dalam kaitannya dengan komunikasi sosial. Yang ketiga, ada fungsi sebagai sarana hiasan. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki manfaat untuk memperindah suatu tempat yang dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang berada di tempat tersebut. Yang keempat, fungsi karya seni rupa 3 dimensi sebagai sarana peringatan. Nah, karya seni rupa 3 dimensi bisa digunakan untuk memperingati suatu peristiwa maupun tokoh-tokoh tertentu. Yang kelima, ada fungsi sebagai sarana komunikasi. Fungsi ini bisa digunakan untuk mengungkapkan gagasan maupun memperkenalkan suatu hal kepada masyarakat. Yang keenam, ada fungsi sebagai sarana rekreasi. Karya seni rupa 3 dimensi bisa digunakan untuk menenangkan perasaan, mengurangi kesedihan, bahkan menghilangkan kepenatan. Yang ketujuh, ada fungsi sebagai sarana religi. Fungsi ini bisa menjadi sarana untuk kegiatan religius bagi suatu kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Yang keenam, ada fungsi sebagai sarana artistik. Fungsi ini bisa digunakan untuk mengekspresikan perasaan maupun apresiasi seni rupa pembuatnya tanpa tujuan komersil. Dalam mewujudkan karya seni 3 dimensi, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu
mencari dan mengembangkan ide gagasan. Yang kedua, kita bisa membuat rancangan berupa sketsa. Yang ketiga, dilanjutkan dengan memilih bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Nah, yang keempat, barulah kita bisa mulai berkarya.